pada perayaan Ekaristi ini.
Itu intensinya. Oke, sekarang mulai ya. Yes, lagu pembuka Romo di sini. Lagu pembukanya. Seluruh bumi bersujud padamu.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Para Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan sahabat-sahabat sekalian yang terkasih, kita berkumpul pada hari Jumat pertama bulan Januari. Maka lagu pembukaan dipilih, suatu lagu yang sudah sangat kuno, Te Deum Laudamus. Kami memuji Engkau. Dan siapa yang memuji? Seluruh alam semesta. Yang dipuji Allah Tritunggal. Alam semesta tidak hanya langit dan bumi kita ini, tapi juga para malaikat di surga. Semua bersama-sama mau memuji Sang Allah, Sang Tritunggal yang Maha Kudus itu. Maka pada hari Jumat pertama ini, kita persembahkan seluruh hidup kita tahun ini kepada Allah Tritunggal lewat Yesus Kristus, putranya yang menjadi manusia dan melaksanakan bela rasa, compassion terhadap kita manusia yang berdosa dan bertobat. Oleh karena itu, marilah kita mulai dengan pernyataan tobat kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus oleh Bapa untuk menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang menjadi manusia, mengalami segala suka duka hidup kami, kecuali dosa, supaya dapat menghibur kami yang susah, menguatkan kami yang lemah, menyembuhkan kami yang sakit, mengampuni kami orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau datang sebagai juru selamat dan sampai sekarang selalu hadir di tengah-tengah kami lewat sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi yang akan kami rayakan pada sore hari ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau. Kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Engkau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau yang menjadi sumber asal kehidupan kami semua. Engkau pula yang menjadi tujuan hidup kami. Engkau mengutus putra-Mu
untuk menunjukkan kasih-Mu yang tak terbatas dan tak bersyarat bagi kami umat manusia ini. Semoga hati kami terbuka terhadap kehadiran Putra-Mu yang selalu ada di tengah-tengah kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita dengarkan bacaan yang pertama. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantul. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Engkau mendirikan bangsal-bangsal megah di atas air. Awan-awan kau jadikan
jadikan kendaraan, dengan bersayapkan langit Engkau melayang-layang. Angin Kau jadikan seruhan, dan api menyala Kau jadikan pelayan. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Semuanya menantikan Engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka kebingungan. Apabila Engkau mengambil roh-Mu, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali. Dan Engkau membaharui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Haleluya, haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita berdiri mendengarkan Injil suci. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas.
Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus ada di sebuah kota. Seorang yang penuh kusta pada tubuhnya melihat Yesus dan tersungkur di hadapannya sambil berkata, "Kalau engkau mau, Tuhan, engkau dapat mentahirkan aku." Yesus pun melihat dia, menjamah dia dan berkata, "Aku mau, tahirlah." Seketika itu juga tahirlah dia dan hilanglah seluruh kustanya. Yesus lalu bersabda, "Pergilah kepada imam dan tunjukkanlah dirimu sebagai bukti." Ketika orang-orang banyak mendengar peristiwa itu, mereka pun datang berbondong-bondong untuk mendengarkan Yesus dan untuk disembuhkan dari segala penyakit dan kelemahan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk kembali. Para Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, pada Jumat pertama bulan Januari, masih dekat dengan Natal, masih dekat dengan Tahun Baru, dan dengan Tahun Lama yang baru selesai. Maka tadi lagu pembukaan dipilihkan untuk memuji Allah Tritunggal yang biasa dinyanyikan dengan meriah di Roma untuk mengenang akan berakhirnya tahun yang lama dan munculnya tahun yang baru. Dalam kesadaran Allah Tritunggal yang selalu hadir dalam setiap waktu, entah itu namanya tahun lama, entah itu namanya tahun baru. Allah selalu hadir. Dan kehadirannya itu bisa kita lihat dengan mata, kita dengar dengan telinga, kita raba dengan tangan. Itulah yang dikatakan pada suatu ketika oleh Rasul Yohanes. Dan itu terjadi dalam diri Yesus Kristus. Kita tak pernah melihat Bapa, kita tak pernah mendengarkan Roh Kudus, tetapi kita bisa mendengarkan, melihat, dan meraba, memeluk Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita percaya saat ini pun Yesus ada di tengah-tengah kita masing-masing. Dalam keluarga, dalam komunitas, bahkan dalam diri kita masing-masing. Allah, Roh yang tak kelihatan ada dalam Yesus Kristus. Dia tidak kelihatan juga sekarang, tetapi kita percaya Yesus ada di tengah-tengah kita, Yesus ada di dalam hati kita. Tadi Rasul Yohanes berkata, yang percaya akan hal ini mempunyai hidup yang kekal. Maka kita semua ini diberi suatu anugerah yang luar biasa. Sekarang ini hidup kita sangat sederhana. Mungkin ada yang lebih lancar, mungkin ada yang kurang lancar. Tetapi itu semua sangat sederhana dibanding dengan kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah. Yesus mengatakan,
Yang dijanjikan oleh Allah itu mengatasi segala sesuatu. Dan Allah yang berjanji tidak pernah dusta. Itu kata Yohanes tadi itu juga. Paulus beberapa kali mengatakan yang sama. Allah yang menjanjikan hidup kekal, yang bahagia, tidak pernah berdusta. Maka pada hari ini kita memuliakan hati Yesus yang Maha Kudus. Karena dalam diri Yesus, segala yang dijanjikan Allah disampaikan secara manusiawi kepada kita. Dalam hidup ada perjuangan, dalam hidup ada penderitaan, dalam hidup ada dosa. Tetapi janji Allah tetap berdiri. Yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Maka kita diajak untuk bertahan dalam iman akan Yesus Kristus itu. Dan kita berdoa juga bagi saudara-saudari yang tidak mengenal Kristus. Yesus Kristus punya pesan yang sangat istimewa yang kita sebut bela rasa. Dalam bahasa Latin, compassion dalam bahasa Inggris. Passion itu derita, itu bersama. Yesus mau menderita bersama kita untuk menjadi jaminan keselamatan kekal itu. Betapa membahagiakan, sadar dalam iman, aku akan selamat. Dan semua saudara-saudariku yang sudah meninggal dalam iman juga selamat. Oleh karena itu, perayaan Jumat pertama memuji Allah dalam hati Yesus yang Maha Kudus itu adalah perayaan iman, perayaan harapan, dan perayaan cinta kasih. Iman, harapan, dan kasih itu disampaikan oleh gereja sebagai inti dari iman kita semua. Oleh karena itu, para Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian yang terkasih, kita penuh syukur merayakan Ekaristi, di mana Yesus menjadi santapan bagi badan kita, bagi jiwa kita. Supaya dalam perjuangan hidup, dalam penderitaan hidup, selalu ingat akan janji Allah, akan hidup yang kekal itu. Tadi dikatakan dalam Injil, Yesus menyembuhkan seorang yang penuh kusta. Kemudian orang-orang berdatangan berbondong-bondong. Dan Yesus menyembuhkan semua yang sakit. Dan Yesus mengusir atau semua kelemahan. Oleh karena itu, kita percayakan kepada Yesus semua kelemahan kita, juga saudara-saudari yang belum sempat mengenal Kristus. Semoga mereka oleh compassion Kristus, oleh bela rasa Kristus, mendapat pengampunan dari Tuhan. Dalam doa rosario, kita seringkali mengucapkan doa singkat ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka. Dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Suatu doa yang singkat, tetapi saya percaya dikehendaki oleh gereja atas dasar Yesus Kristus yang menjadi dasar pengharapan kita, yang memberikan janji keselamatan itu. Saya kira itu saja yang ingin saya katakan pada hari
Jumat pertama ini. Kita diam sejenak, lalu ada kesempatan untuk menyampaikan doa umat yang akan diucapkan oleh seorang saudari kita atau saudara kita, saya kurang ingat siapa yang ditunjuk untuk itu. Allah Bapa kami, lihatlah umat-Mu di rumah kami masing-masing, tapi bersatu dalam iman, harapan, dan kasih. Maka dengarkanlah ya Bapa, doa-doa yang akan disampaikan oleh wakil kami, yang akan mendoakan banyak wujud dan intensi bagi kami semua. Mohon rahmat kesehatan, kekuatan bagi Romo Alex dalam pelayanannya, kiranya banyak jiwa yang akan diselamatkan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya ya Tuhan. Tuhan. bagi pembangunan Gereja Santo Yohanes Penginjil. Mohon rahmat kebijaksanaan bagi semua tim yang terlibat dalam pembangunan gereja ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua umat Kristen. Semoga Allah Bapa menyadarkan kita semua umat Kristen bahwa Dia selalu mendampingi kita dimanapun kita berada. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa. Semoga Allah Bapa menerangi hati dan pikiran para pemimpin bangsa dalam merencanakan dan melaksanakan tugasnya, agar selalu menyesuaikan kebijaksanaan yang mereka ambil dengan pewartaan Kristus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para penderita. Semoga Allah memberi hiburan dan harapan baru kepada mereka yang sedang menderita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk kepentingan kita masing-masing. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang sempat kami haturkan kepadamu dari lubuk hati kami. Kami percaya doa-doa ini Kau dengarkan dan Kau kabulkan dengan cara Allah Bapa sendiri, karena Yesus Kristus ada di tengah-tengah kami yang berdoa ini. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Amin. Kita sambung dengan persembahan. Kita dengarkan lagu persembahan. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan
dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Yang ada. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan Tuhan kami terima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi yang disiapkan oleh manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan dan minuman rohani. Terpujilah Terpujilah Engkau Allah. selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah roti dan anggur ini. Terimalah diri kami semua, anak-anak-Mu yang mempersembahkannya, karena kami percaya kami juga diangkat oleh Yesus Kristus sebagai persembahan kepada Bapa. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas. Ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus. Dialah putramu yang tunggal yang kau utus ke dunia untuk mengalami segala suka duka kami dan mempersembahkannya sebagai pujian bagi Allah yang menyelenggarakan segala sesuatu menuju keselamatan. Dia telah menjadi manusia seperti kami. Dia telah mengalami suka duka kami kecuali dosa, dan dia pun mengajak kami untuk menikmati kehidupan anugerah-Mu itu, khususnya pada tahun yang baru ini. Kami mohon semoga tahun yang akan berlangsung ini dapat merupakan persembahan bagi-Mu, karena kami ingin berbuat baik dalam bidang kami masing-masing. Semoga oleh karena itu kami pun boleh memuliakan Dikau bersama para malaikat dan para kudus sambil berseru, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam menjelang sengsaranya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, diambil oleh Yesus piala ini. Sekali lagi diucapkannya doa syukur, lalu diberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita mewartakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkitmu ya Datanglah umatmu menanti penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Suharyo, para imam, diakon, dan seluruh umat kesayanganmu. Ingatlah ya Tuhan, akan saudara-saudara kami kaum beriman, yang telah kau panggil ke hadirat-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami pun Kau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau ikut sertakan, memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskanlah kami ya Tuhan dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sambil menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Damai Kristus. Damai Tuhan,
damai Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas pantas. Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Setelah lagu komuni batin akan ditahtakan sakramen Maha Kudus dalam siburi yang istimewa meskipun kecil, tapi di sini Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita semua. Kita diam sejenak menyembah Yesus yang secara khusus ada di tengah-tengah kita dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka ini adalah adorasi sakramen Maha Kudus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang hadir dalam sakramen, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami dalam kesungguhan cinta kasih-Mu. Engkau yang ada dalam air dan darah dan Roh Kudus, seperti diwartakan oleh Yohanes. Engkau mau menjadi begitu sederhana, menjadi roti yang nampaknya begitu kecil, tetapi sebetulnya Engkau hadir di situ. Dan kami ingin menimba kekuatan iman dan cinta kasih serta harapan akan kehidupan kekal dalam kehadiran-Mu itu. Mari menimba air kehidupan dari sumber Berkeselamatan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, cinta kasih-Mu yang sangat besar kepada kami muliakan. Dan kami selalu mengharapkan akan bertemu dengan Dikau dalam kehidupan kekal yang Kau janjikan. Semoga kami setia sampai akhir, sehingga akhirnya kami berjumpa dengan Dikau dalam kemuliaan Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus, yang tetap hidup dan mencintai kami sepanjang segala abad. Amin. Sekarang akan didoakan doa silih kepada hati Yesus yang Maha Kudus, karena Yesus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita, tetapi banyak orang masih tetap menghina Dia. Banyak orang masih tetap tidak mengenal Dia. Maka kita unjukkan doa silih ini yang akan diwakili oleh dua orang saudara-saudari kita. Saya persilahkan. Yesus yang penuh kasih, Engkau begitu mengasihi dunia ini, tetapi betapa kami sering mengabaikan kasih-Mu. Maka kami akan melakukan silih atas segala kelalaian dalam hidup kami yang amat melukai hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Kami mohon ampun atas dosa-dosa yang amat memalukan. Kami akan melakukan silih bagi mereka yang tegar hati dalam ketidakpercayaan, bagi mereka yang meninggalkan terang, dan bagi yang tersesat seperti domba yang tanpa gembala, dan juga bagi mereka yang mengingkari janji baptisnya, dan yang menghindari beban ringan perintah-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Kami ingin melakukan silih atas segala dosa masyarakat kami, atas nafsu liar dan rendah, atas kecurangan umat-Mu, atas sikap peduli dan sumpah serapah, atas sikap pelawan gereja-Mu, atas sikap tidak hormat dan penghinaan terhadap kasih-Mu dalam sakramen Maha Kudus, dan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Itulah dosa-dosa yang menyebabkan Engkau wafat. Tetapi kami ingin ikut ambil bagian dalam penebusan-Mu dengan membawa ke altar kurban hidup yang Kau laksanakan di salib.
Kami juga ingin ikut serta dalam penderitaan Santa Perawan Maria, para kudus, dan seluruh gerejamu. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Karena rahmat-Mu, kami ingin melakukan silih atas dosa-dosa kami, dan juga atas dosa-dosa orang lain. Kami akan melakukan silih dengan menjadi orang yang teguh iman, dengan hidup suci, dan dengan setia kepada hukum Injil, yang hukum utamanya adalah kasih. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Kami juga berjanji untuk melakukan yang terbaik, agar orang-orang yang tidak menghina Engkau dan orang-orang mengikuti Engkau. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Yesus Tuhan, terimalah ungkapan cinta kasih kami ini bersama dengan doa-doa Santa Perawan Maria yang berdiri di dekat salib-Mu, yang menjadi teladan dalam berbuat silih. Jagailah kami agar setia sampai mati. Bimbinglah kami agar setia kepadamu, dan tuntunlah kami agar dapat masuk ke tanah terjanji di surga, tempat Engkau bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan meraja sepanjang masa. Hati Yesus yang Maha Kudus, jangan memperhitungkan dosa kami. Demikianlah ya Bapa, doa-doa kami umat-Mu dalam keinginan menyilih, artinya menggantikan kebencian dengan cinta kasih, kelalaian dengan komitmen dalam kehidupan kami. Kami percaya semua perbuatan-perbuatan kecil yang baik merupakan silih bagi dosa-dosa kami semua. Oleh karena itu ya Bapa, berkatilah kami, semua pekerjaan kami masing-masing, kecil bagaimanapun, karena itu kami unjukkan kepadamu sebagai silih atas dosa-dosa seluruh dunia. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Amin. Sekarang kita dengarkan lagu Tantum Ergo dalam bahasa Indonesia. Sakramen seagung ini ku sembah dan ku puji. Cara lama telah ganti, telah diperbarui. Iman yang menolong budi, indra tak mencukupi. Yang berputra serta putra, dipujilah bersama. Salam sembah dan kuasa, serta hormat padanya, yang timbul dari duanya, pujaan dan setara. Amin. Demikianlah ya Tuhan, lagu pujian kepada Sakramen Maha Kudus, di mana Yesus hadir di tengah-tengah kami. Oleh karenanya, kami mau menyambung dengan doa bersama terpujilah Allah yang akan diucapkan oleh dua orang saudara-saudari kami bergantian seperti tadi itu. Doa terpujilah Allah. Terpujilah Allah,
Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Amin. Demikianlah ya Tuhan, pujian yang dapat kami unjukkan kepadamu diwakili oleh saudara dan saudari yang mengucapkan tadi. Berkatilah kami dengan kehadiran Putramu dan kehadiran Bapa dan Roh Kudus yang tidak kelihatan, tapi kami percaya selalu hadir karena cinta kasih-Mu. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Sekarang akan disampaikan berkat dari Sakramen Maha Kudus kepada kita semua secara sungguhan atau secara virtual. Semoga Yesus Kristus dalam Sakramen Maha Kudus ini dan Allah Bapa serta Roh Kudus memberkati Anda sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya akan menyantap tubuh Kristus ini. Sekarang kita dengarkan bersama-sama lagu penutup.
Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi Jumat pertama ini. Bagi Pak Paul dan anaknya, bagi Heni dan Yu, juga bagi Tuti dan Mas Rudi yang menjadi pendoa atau pembaca doa, dan bagi semua saja Bu Helen, Yanti yang membuat perayaan Ekaristi Jumat pertama ini begitu lancar. Bagi saya, perayaan Ekaristi ini selalu menyentuh hati, karena entah bagaimana sadar bahwa cinta kasih Allah ada di tengah-tengah kita masing-masing. Maka sekali lagi, terima kasih banyak atas kelancaran semua Ekaristi Jumat pertama Januari 2022 ini. Amin. Ada beberapa pengumuman. Bu Yanti, silakan. Iya. Sehubungan dengan kegiatan Romo yang akan menjalani retret bersama dengan beberapa Romo EC yang akan dimulai tanggal 10 sampai 18 Januari ini, maka pertemuan sadana pada hari Sabtu tanggal 15 Januari akan dilaksanakan akan diadakan lagi pada Sabtu pertama tanggal 5 Februari 2022, dan pada tanggal 15 itu kita akan memberikan teks renungan yang akan dikirimkan di WEX Sadana Pelita Hati. Ya. Jadi yang tanggal 15 Januari. Iya, betul Romo, 15 Januari nanti akan diundur kita ke Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan kasihnya dapat dikirim ke BCA atas nama Heni Junaini atau Dewi dengan nomor rekening 7300285656. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Iya. Dan renungan-renungan sadana bisa didengarkan lewat YouTube ya. Yang betul Romo, rekamannya. Iya. Dengan judul Sadana Pelita Hati. Iya, betul Romo. Silakan mengikutinya. Jadi sekali lagi tanggal 15 Januari saya ikut retret bersama Romo-Romo sehingga tidak bisa memberi renungan, tetapi sudah disampaikan renungan secara tertulis dalam YouTube berjudul Mengenal, Mencinta, dan Mengikut Yesus.